Ya. Oh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Oke, bertemu dengan saya lagi di kesempatan kali ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelasnya siapa? Panca. Oke, Panca dipimpin dulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, saya absen dulu. Haris, Hadir. Bima, Hadir. terus Dika, Hadir. Panca, Hadir. Bagas, Hadir. siapa ini namanya ini? Fani hadir nggak? Fani hadir? Oh hadir. Terus Mas Fajar, Hadir. sama ini siapa ini? Tadi ada yang WA saya itu siapa ya yang nggak hadir ya? Ada Asep, Pak, Asep. Oh Asep, oh ya, Asep ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar materi baru yaitu gambar teknik. Ada yang pernah dengar nggak apa itu gambar teknik? Belum. Oh, nah kemarin kan semester 1 udah belajar gambar teknik, oh lupa. Nah kemarin kan masih belajarnya garis-garis ya. Nah sekarang kita masuk ke 3D-nya, bagaimana kita belajar atau bagaimana kita melihat suatu bentuk 3D di gambar teknik. Nah, dalam gambar teknik itu untuk melihat bentuk 3D itu dinamakan proyeksi. Nah, ada dua proyeksi Eropa dan Amerika. Nah, apa toh itu kok ada Eropa, Amerika? Apakah mereka gelut apa gimana? Nah, kita akan belajar di sini. Nah, oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dapat memahami jenis proyeksi dalam gambar teknik tadi, terus memahami perbedaan antara proyeksi Amerika dan Eropa. Oke. Nah, ini dia yang dimaksud gambar proyeksi. Gambar proyeksi adalah suatu bentuk gambar objek yang nampak secara utuh dengan sudut pandang tertentu secara tegak lurus. Nah ini ya, ini cukup harus ditekankan secara tegak lurus. Nah di sini ada benda 3D. Nah kita bisa melihatnya dalam satu sudut pandang tertentu. Contohnya adalah sudut pandang dari depan. Ini kan depannya gini, ini depan. Nah sudut pandangnya cuman ini tok, yang kelihatan adalah bentuk L seperti ini. Nah kenapa kok ini ada garis 2? Karena di gambarnya di sini ada cowaan nih. Nah, karena ada cowaan, kita juga harus ikut menambahkan garis biar nanti di pandangan lainnya kita mengerti kalau di situ ada sebuah lubang seperti itu. Nah, juga ini kan ada U. Nah, di pandangan yang depan ini karena dia ketutupan, nggak kelihatan, tapi kan tetap ada U-nya. Nah itu digambar depan, tapi harus digambar dengan titik-titik atau ya garis putus-putus. Nah, oke lanjut. Nah sekarang gambar proyeksi Eropa merupakan suatu metode dalam gambar teknik di mana objek ditempatkan di antara pengamat dan bidang proyeksi. Nah, kalau Eropa ini lebih simpelnya itu kayak gini. Kita melihat benda kerja itu nanti gambarnya akan dibalik. Jadi kalau kita melihat benda dari atas, digambarnya di bawah. Jadi gambarnya kita mandangnya tetap dari atas tapi digambar di bawah. Kalau dilihat dari sisi kanan, kita gambarnya di sisi kirinya. Jadi intinya cuman itu kalau Eropa.
Nah, perbedaan dengan Amerika, kalau Amerika kita langsung saja menggambar di sisi yang kita lihat. Nih, nah. Kalau di Eropa dia ini pandangan depan, kita lihat dari kanan ya udah digambar di kanan pandangan depan. Kita lihat dari atas ya udah kita gambar di atas pandangan depan. Nah, seperti itu. Itu perbedaannya. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Udah jelas ya? Clear ya? Oke. Nah, kemudian menentukan pandangan depan. Nah, cara memilih pandangan depan dalam gambar teknik, yang pertama itu ambil sisi menunjukkan bentuk paling lengkap dan jelas. Hindari sisi yang banyak garis tersembunyi. Kalau ada banyak garis tersembunyi, hindari, jangan dipakai untuk pandangan depan. Kemudian menampilkan detail utama. Kemudian posisi benda saat digunakan, kemudian minim garis tersembunyi tadi. Nah, contohnya gimana? Contohnya itu kayak gini. Saat kita melihat pandangan depan seorang orang itu kita lihatnya dari depan, nggak dari samping, nggak kayak kuda ini. Kenapa kita mandang kuda itu dari samping? Karena kalau kita lihat kuda dari depan, kita nggak akan tahu kuda itu punya 4 kaki, kita nggak akan tahu kuda itu punya ekor. Nah, makanya kita memilih untuk memandang kuda itu dari samping, seperti itu. Nah, bisa langsung saya contohkan. Nah, ini kan bentuk 3D-nya kayak gini ya. Nah, ini bisa kita lihat dari umpama dari sini. Dari sininya. Berarti pandangan depan ya. Nah, pandangan depan. Nah, nanti di gambarnya adalah kayak gini. Tapi kan di sini masih belum kelihatan. Tadi kan ada lubang-lubangnya. Nah, nanti dibuat biar garis-garisnya kelihatan seperti ini. Nah, tadi kan ada lubangnya ini. Kelihatan toh ada lubang. Ini pandangan depan. Nah, terus kita juga bisa lihat dari pandangan sampingnya. Nah, nanti pandangan sampingnya kayak gini. Bisa dibayangkan ya? Bisa, Pak. Oke. Di pandangan atasnya. Nah, kayak gini. Ini nanti kalian bisa menggambar 3 pandangan saja. Itu pandangan atas, samping, dan depan. Nanti ada beberapa contoh. Untuk hari ini ada beberapa kegiatan yang harus kalian lakukan. Nanti LKM-nya saya kirim ke grup ya. Nah, oke, ini LKM-nya. Jadi nanti kalian menggambar, waktunya ini 3 jam. Kalian kalau bingung nanti bertanya dengan teman atau langsung ke saya juga nggak apa-apa. Waktunya 3 jam karena waktunya cukup panjang, dibuat serapi mungkin. Terus ini ada ketentuannya, kertas A4, pensil gambar, penghapus, penggaris. Perhatikan gambar perspektif, amati. Nah, ini yang ke-15, garis bantu wajib dihapus. Jadi nanti kalau kalian menggunakan garis bantu untuk menentukan pandangan ini, nanti dihapus, nggak boleh ada garis bantunya. Jadi cuman full bendanya aja. Oke, monggo untuk kegiatan kali ini sifatnya individu, jadi bisa dikerjakan masing-masing. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Iya, oke, Pak. Oke, dikerjakan dulu. Gimana Mas Bagas, ada yang bingung? Susah, Pak. Nah, ini nanti, oh ya, saya tadi lupa. Oke, untuk yang pertama, ini gambarnya itu di sini. Oke. Yang kedua melengkapi ini. Melengkapi. Ya. Nah, yang ketiga
Gambarnya di sini. Kemudian yang keempat di sini. Nah, ini nanti dikasih tahu juga pandangannya pandangan apa. Seumpama yang pertama. Ini kan berarti yang belum ada pandangan Tas. depan. Depan, ini depan, ini samping Kiri. kiri. Berarti ini A. Tas. Berarti kalau pandangan atas digambar di atas, kiri digambar di kiri, pandangan Amerika. Nah, nanti dikasih keterangan ya. Oke, ada kesulitan? Proses, Pak. Ya. Mas Dika, ada kesulitan? Baru dicoba. Oh ya, ya. Oke, waktunya sudah habis. Untuk melihat kemampuan kalian, Bapak mau tes dulu. Salah satu bisa maju untuk menggambar yang pertama itu bentuknya kayak gimana? Ya, oke, Bagas. Hah? Cek, bentar ya. Oke, Mas Bagas bisa dicoba yang pertama tadi ya. Kan yang pertama tadi ada yang masih kosong. Nah, yang kosongnya aja dicoba. Untuk ukurannya kan terserah tadi. Langsung di papan tulis saja, Mas. Nah, itu kan ada yang kosong tuh. Yang ini, Pak. Ya. Oke. Ya, Pak. Ada yang versi lainnya? Ya, Pak. Sama, Pak. Sama semua ya? Oke. Jadi sebenarnya ini tuh ada dua versi. Yang kedua itu kayak gini. Nah, oke, jadi kan kalau yang punya Mas Bagas tadi dia langsung serong 45. Nah, ada juga yang versi yang L. Jadi di sini terlihat bahwa gambarnya itu belum semuanya bisa terlihat secara jelas, makanya kita bisa menginterpretasikannya dalam dua versi. Nah, karena itu dalam gambar teknik kita harus memperjelas semuanya biar nanti sang pembaca gambar itu nggak keliru dalam membaca gambar, begitu ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita juga akan belajar tentang pandangan Eropa, gimana 3D-nya bisa dibuat dalam 2D secara kompleks, begitu ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, jadi kita hari ini sudah belajar apa itu pandangan, apa itu pandangan Eropa Amerika, apa itu proyeksi. Harapannya kalian besok udah langsung mengerti bagaimana cara melihat pandangan Eropa dan juga Amerika. Ada yang mau ditanyakan sebelum itu? Cukup? Oke, kalau cukup karena
waktu yang udah terbatas, Bapak cukupkan. Sekian dan terima kasih. Wis.